Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mukawi Official. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teori asam basa, merupakan bagian dari pokok bahasan larutan asam basa sebagai materi kelas 11 semester genap. Pada pembelajaran teori asam basa ini kita akan mempelajari 3 teori asam basa dengan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa menurut teori asam basa. Sebagai langkah awal kita mengenal terlebih dahulu asam dan basa dengan cara sederhana. Kita dapat mengenal asam dan basa. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar, yaitu gambar buah jeruk dan buah yang lain di sini. Dan gambar kedua adalah gambar sabun. Ya. Nah, cara paling mudah untuk mengenal ini adalah melalui rasa. Jeruk sebagian besar ada rasa asamnya. Sedangkan sabun, walaupun kita tidak sengaja untuk merasakannya, rasanya itu getir atau pahit. Nah, bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang merupakan berbagai kebutuhan mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, serta keperluan kebersihan. Semuanya dapat tergolong ke dalam senyawa asam atau basa. Kalian mungkin dengan gampang bisa menentukan sifat larutan dari rasa, ya kan? Tadi sudah saya katakan secara umum yang berasam-asam berarti tergolong senyawa asam, dan yang rasanya getir atau pahit tergolong senyawa basa. Ini cara mudah untuk mengenali asam dan basa, walaupun banyak cara yang lain. Nah, cara-cara lain itu seperti menggunakan indikator. Nah, ini pada bagian indikator nanti akan kita pelajari pembelajaran yang lain. Kita masuk pada teori asam basa. Ya, teori yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidronium atau H+. Senyawa asam pada umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air, sehingga senyawa asam ini bisa tertuliskan seperti persamaan reaksi ini: HAX menjadi AH+ ditambah XA-. Jadi HAX ini terionisasi menjadi ion H+ dan ion X-, gitu ya. Contohnya ini HCl dilarutkan dalam air, gitu kan Pak. Maka HCl akan melepaskan H-nya, ya. HCl akan melepaskan H-nya sehingga air ini menjadi H3O+ dan meninggalkan Cl-. Ini pertanda bahwa H yang dari HCl ini, H+, ion H+ dari HCl pindah ke H2O menjadi H3O+. Itulah asam menurut Arrhenius. Contoh asam yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan jika dilarutkan dalam air akan terionisasi atau akan mengalami reaksi ionisasi seperti berikut. HCl namanya asam klorida, dia akan terurai atau terionisasi menjadi H+ dan Cl-. HBr asam bromida akan terionisasi menjadi H+ dan Br-. Yang ketiga H2SO4 sering dikenal dengan asam sulfat akan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Yang keempat HNO3 asam nitrat akan terionisasi menjadi H+ dan NO3-. Yang kelima H2S asam sulfida akan terionisasi menjadi 2H+ dan S2-. Dan yang terakhir adalah asam cuka atau asam asetat
akan terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Nah, ini contoh-contoh asam yang bisa kita temui di sekitar kita. Sifat yang khas dari asam dihasilkan dari keberadaan ion H+. Jadi ciri khas asam itu menghasilkan ion H+ itu kalau menurut Arrhenius. Kemudian untuk basa, menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dilarutkan atau dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida. Kalau tadi hidronium, sekarang hidroksida atau ion OH-. Secara umum basa dituliskan menjadi LOHB ya, B nya ini berarti valensi basa. Maka reaksi ionisasi senyawa LOHB ini dalam air sebagai berikut: LOHB akan terionisasi menjadi Lb+ dan menghasilkan BOH-. Nah, di sini hasilnya adalah ada OH- yang dilepas. Nah, contohnya NH3 dilarutkan dalam air, maka NH3 kan berubah menjadi NH4+. NH4+ itu artinya air melepaskan H+-nya ke H, ya kan, sehingga akan menghasilkan OH-. Jadi amoniak atau larutan amoniak itu akan menghasilkan OH-. Ada OH- yang dilepas. Ini berarti OH- ini sebagai ciri dari basa. Contoh senyawa basa yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dimana sifat yang khas dari basa dihasilkan dari keberadaannya ion OH- atau hidroksid tadi. NaOH ya, NaOH itu natrium hidroksida akan terurai menjadi Na+ dan OH-. KOH kalium hidroksid akan terurai atau terionisasi menjadi K+ dan OH-. Magnesium hidroksid atau yang sering dikenal dengan obat mah, magnesium hidroksid akan terurai menjadi Mg2+ dan 2OH-. Yang keempat, AlOH3 akan terurai menjadi Al3+ dan 3OH-. dan yang terakhir adalah NH3 atau amoniak NH4OH kalau dalam larutan akan terurai menjadi NH4+ dan OH-. Bila kita lihat reaksi ionisasi ke 5 senyawa ini selalu menghasilkan OH-, OH-, OH- ya, entah jumlahnya 1, 2 atau 3 ya. Nah, yang jumlah OH-nya itu lebih dari 1 itu disebut basa polihidroksid. Kalau asam tadi kalau jumlahnya lebih dari 1 namanya asam polivalen, jadi bervalensi banyak. Itu contoh senyawa basa yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kelemahan teori Arrhenius hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi dalam air. Ini kelemahannya hanya ini. Jadi kalau tidak direaksikan di dalam air atau tidak dilarutkan dalam air, maka tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius. Ini kelemahannya ini. Jadi terbatas pada pelarut air, gitu ya. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Dua orang ini, Bronsted dan Lowry, menjelaskan bahwa asam adalah spesies ini baik ion atau molekul yang dapat memberikan ion H+. Memberi artinya donor, H+ disebut menjadi proton. Jadi asam itu adalah donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima ion H+. Menerima disebut akseptor, ion H+ disebut proton, jadi namanya akseptor proton. Sehingga menurut teori asam basa Bronsted-Lowry yang namanya asam adalah donor proton atau donor H+, dan basa adalah akseptor proton atau H+, akseptor atau penerima H+. Berikut ini adalah contoh teori ini yang menjelaskan tentang sifat asam dan basa pada suatu larutan. Kita lihat HCl dalam air atau direaksikan dengan air akan menghasilkan H3O+ dan Cl-.
Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang bahwa H plus dari HCl didonorkan ke H2O ya. H plus dari HCl ini didonorkan ke H2O menjadi H3O plus. Cl yang ditinggalkan menjadi Cl min ini ya. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Nah, ini kita lihat. Dari peristiwa transfer proton tersebut, maka masing-masing larutan dapat dijelaskan sifat asam dan basanya sebagai berikut. HCl yang mendonorkan H-nya, H plusnya atau protonnya ini ke H2O disebut asam pertama atau asam batu. Sedangkan H2O yang menerima proton atau sebagai akseptor proton dari HCl disebut basa 2 ya. Nah, hasilnya apa? H3 plus, H3O plus maksud saya, H3O plus ini disebut sebagai asam 2 dan Cl min disebut sebagai basa 1. Mengapa ini asam 2 dan basa 1? Karena H3O plus dan Cl min kalau reaksinya dibalik ke arah kiri, maka H3O plus itu akan berubah menjadi H2O. Artinya H3O plus mendonorkan H plusnya atau protonnya ke Cl, sehingga Cl nya menjadi HCl, sehingga reaksinya ini bolak-balik. Reaksi ke kanan atau arah ke kanan HCl sebagai asam, sedangkan reaksi ke kiri H3O plusnya yang sebagai asam. Reaksi ke kanan H2O sebagai basa, reaksi ke kiri Cl minnya sebagai basa, karena pada saat ke kanan H2O yang menerima atau sebagai akseptor proton, sedangkan pada reaksi bila arahnya dibalik ke kiri Cl min yang menerima atau sebagai akseptor proton. Nah, HCl bersifat asam karena memberikan ion H plus pada molekul H2O, kemudian H2O bersifat basa karena menerima ion H plus dari HCl. Jelasnya itu ya. Nah, dari adanya asam 1, asam 2, basa 2, basa 1, maka antara HCl dengan Cl min ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Antara H2O dan H3O plus disebut pasangan asam basa konjugasi. Penjelasannya di sini. Cl min adalah basa konjugasi dari HCl. Mengapa? Ini lihat. HCl akan terionisasi menjadi H plus dan Cl min. HCl nya asam, maka Cl min nya disebut basa konjugasinya, sehingga pasangan asam basa konjugasi dari HCl adalah Cl min, gitu kan. Kemudian H3O plus adalah asam konjugasi dari H2O. Penjelasannya, H2O ditambah H plus menjadi H3O plus. H2O ini bertindak sebagai basa karena dia sebagai akseptor atau penerima H plus, menjadi asam H3O plus, namanya asam konjugasi, sehingga H2O dan H3O plus ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasi disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nih ya, HCl berpasangan dengan Cl min, H2O berpasangan dengan H3O plus. Lebih jelasnya ini lagi, pasangan asam basa konjugasi. HClO min sebagai asid asam berkonjugasi dengan CO32 min sebagai basa konjugasinya. H2O sebagai basa berkonjugasi dengan atau berpasangan dengan asam konjugasi H3O plus. Gambaran molekulnya seperti ini. Ini H, ini C, ini O nya 3. Kemudian H2O, H nya 2, O nya 1 menjadi H3O plus, O nya 1, H nya 3 ini bermuatan positif, dan CO3 min 2 ini seperti ini digambarkan ya. Ini berarti ini pasangan asam basa konjugasi. H2O dan H3O plus juga pasangan asam basa konjugasi. Setelah kita tahu tentang teori asam basa proses teori, kita masuk pada teori yang ketiga, adalah teori asam basa Lewis. G.N. Lewis nama lengkapnya ya, itu mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan
elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Definisi asam basa menurut Lewis, asam itu akseptor pasangan elektron. Kalau tadi kan ada istilah donor proton dan akseptor proton. Nah, sekarang protonnya itu diganti dengan pasangan elektron, tetapi posisinya berseberangan. Artinya apa? Kalau tadi kan asam itu donor proton, kalau di sini akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa kalau tadi adalah akseptor proton, tapi di sini menjadi donor pasangan elektron. Sehingga untuk memahami teori asam basa Lewis ini, kita ingat kembali tentang terbentuknya ikatan kovalen koordinasi, di mana pada ikatan kovalen koordinasi untuk bisa terjadinya ikatan, salah satu senyawa atau molekulnya atau ionnya harus memiliki pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang nanti didonorkan atau diterimakan ya sebagai senyawa asam dan basa. Itu gitu, sehingga teori ini lebih luas dibanding dua teori tadi karena tidak menyangkut tentang H+ atau proton saja, tetapi semua senyawa yang bereaksi kemudian masing-masing bisa menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk pasangan yang lain atau untuk senyawa yang lain, itu bisa disebut dengan basa dan asam ya. Kelebihan definisi asam basa menurut Lewis dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam baik fase padat, fase gas, dan medium pelarutnya tidak harus air gitu ya, selain air, yang tidak melibatkan transfer proton. Ini kelebihannya itu. Nah, sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis karena BF3 ini sebagai akseptor protonnya, sedangkan NH3 sebagai basa Lewis karena NH3 nanti sebagai memberi pasangan elektron bebas kepada BF3 atau sebagai donor pasangan elektron, sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Nih gambarnya bisa dilihat seperti ini ya, ini ada haknya sebetulnya. NH3 memiliki pasangan elektron bebas, kemudian pasangan elektron bebasnya ini didonorkan ke BF3 sehingga NH3 dan BF3 membentuk pasangan ya, membentuk pasangan. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.